Halo, selamat datang kembali di Frindimo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan fun reading lagi ya. Kita akan ngintip ke masa depan nih. Kemarin kan ada tema mengenai pertanda jodoh. Sudah gitu suasana honeymoon, suasana saat dilamar. Nah, sekarang kita mau intip suasana ketika awal-awal pernikahan. Itu kan suka seru ya. Kayak saya dulu waktu pertama kali nikah itu nggak lama kemudian tuh bulan Ramadan. Nah, kalau saya sahur itu kan suka mepet banget. Nah, ternyata sih dia nggak bisa. Dia juga kaget, kok mepet banget sih, nggak sempet ngerokok dong, kayak gitu-gitu ya. Nah, suka lucu-lucu gitu, suka ada miskom-miskomnya. Nah, kita lihat ya suasananya seperti apa. Karena kan awal pernikahan itu biasanya tuh apa ya, cinta itu masih besar ya, passionnya masih besar, tapi udah mau masuk ke realitas ya. Misalnya kita udah harus bayar tagihan, bayar cicilan rumah misalnya ya, terus masalah karir itu harus sinergi, sama berdua tuh kalian harus sinergi. Bisa jadi juga kalian udah menantikan anak ya, kayak gitu. Nanti kita lihat nih, kita seru-seruan seperti apa sih awal pernikahan kamu ya. Ada 4 pal ya. Pal 1 kiss ya, ininya Ace of Pentacles. Ada apa kedua ini si happy couple ya, Ace of Swords. Pak ketiga ini mobil penghantar pernikahan ya, Ace of Cups. Dan yang terakhir Pak 4 cincin ya, Eight of One ya. Disclaimer dulu bahwa ini adalah general reading, tidak bisa 100% resonate ya, dan yang diambil juga general energi ya. Jadi apabila satu tidak resonate, kamu bisa pilih yang lain ya. Kamu bisa pilih 1 atau 2 ya. Bisa jadi energinya tuh kamu nyangkut di sini sama nyangkut di sini gitu ya. Dan apabila satu pun nggak ada yang resonate, berarti reading ini bukan untukmu ya. Dan Frindimo mau mengajak bagi yang belum subscribe ya please. Dan bagi yang sudah, Frindimo ucapkan terima kasih ya. Yang belum menentukan pilihannya mau yang mana ya, kamu boleh pause videonya ya. Frindimo akan mulai dari si Kiss ya, si Ace of Pentacles ya. Oke, see ya. Halo pile 1, ini pile kamu ya, si Ace of Pentacles ya. Bisa jadi pernikahan ini merupakan pencerahan buat kalian berdua ya, si pengantin baru yang mendapatkan pencerahan ya. Nah, ini nanti aku lihatnya seperti apa sih suasana awal-awal pernikahan ya gitu. Karena biasanya suka lucu gitu, suka ada yang miskomunikasi ya, terus menyesuaikan gitu ya ke kompatibilitas kalian. Misalnya dari hal simpel-simpel aja deh, cara kalian menyimpan pasta gigi misalnya. Ada yang kalau mencet tuh dari atas dulu, padahal kamu mungkin biasa rapi, kamu tuh mencet dari bawah dulu biar rapi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini nanti oracle aku baca belakangan ya. Oke ya, kita buka ya. The Emperor, Temperance, King of Swords. Aku biarin seperti ini dulu ya, terbalik-balik dulu ya. Siapa tuh pesannya emang harus terbalik. The Sun. Oke, Four of One, King of Pentacles, sama Eight of Swords ya. Oke. Sepertinya salah satu dari kalian ini banyak yang air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada salah satu dari kalian itu Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada juga sih yang fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke ya, untuk pengantin baru yang mendapatkan pencerahan ya.
Oke ya, di sini aku lihat ya pernikahan kamu awal-awal ya. Ini aku intipnya awal-awal ya. Awal-awal tuh kalian tuh benar-benar seimbang, benar-benar damai ya. Benar-benar kalian tuh mengisi hari-harimu dengan cinta ya. Jadi kalian tuh enjoying each other's company sepertinya ya. Gitu. Kan ada energi four of one dan ada energi temperance ya. Dimana kalian tuh benar-benar berusaha menyeimbangkan satu dengan lain dengan yang lain ya. Gitu. Tapi di sini seseorang yang biasanya bosi ya, seseorang yang biasanya tegas, seorang yang biasanya tahu apa yang dimau, dia agak ngalah gitu ya. Bisa jadi si feminimnya, bisa jadi si maskulinnya ya. Karena seseorang itu orangnya tuh sebenarnya dia tuh nurut-nurut aja ya. Dia tuh orangnya tuh kalem aja gitu ya. Tapi sepertinya sih si maskulinnya ya yang agak tegas, yang agak bosi gitu, dia agak ngalah nih. Dia agak ngalah gitu ya. Gitu. Di sini ya penyesuaiannya ya sepertinya sih yang lebih banyak menyesuaikannya tuh salah satu dari kalian yang tadi bosi itu ya, yang tadi bosi, yang tadi tegas, yang suka ngatur gitu, dia agak-agak ngalah sepertinya ya, dia agak-agak mengalah ya. Jadi dia mengorbankan kebahagiaannya atau kesukaannya yang dia biasa lakukan itu dia agak-agak turunin gitu loh ininya eh apa ya namanya, misalnya dia biasanya bahagia tuh misalnya dia tuh senangnya hura-hura atau misalnya dia tuh senangnya hangout, nah itu dia agak kurangin itu loh maksud aku ya. Jadi dia tidak terlalu banyak hangout seperti itu ya gitu. Nah salah satu dari kalian ya, anggap aja ini maskulin, ini feminim ya. Tapi bisa vice versa kan. Nah si feminimnya itu pertama kali, si Dian ya yang bawah itu pertama kali nikah tuh sebenarnya itu don't know what to do, nggak tahu mesti ngapain nih untuk membuat dia happy. Jadi sepertinya dia tuh agak-agak takut untuk membuat sesuatu langkah ya, suatu tindakan itu dia takut tidak membahagiakan si istri atau si suami seperti itu ya, karena dia orangnya tuh kalem, slow, grounded ya gitu loh. Jadi sebenarnya dia tuh isi ya gitu. Tapi mungkin si dia ya tidak bisa nebak tuh keinginan kamu seperti apa, karena sebenarnya kamu agak tertutup di sini gitu ya, agak-agak tertutup ya. Tapi pada intinya kalian tuh ini berimbang ya, dan kalian happy gitu. Dan pada saya sih melihat ke depannya ya, kalian tuh kalau udah bisa lepas nih ya, udah bisa nunjukin who you really are ya, itu sepertinya kalian punya energi the sun gitu ya. Ini masih reverse ya, bisa jadi juga waktu kalian nikah itu ya, nggak lama kemudian tuh kalian kalian tuh expecting nih si istri ya, yang femininnya bisa jadi expecting karena ada energi ini, ada the sun, ada gambar bayi ya gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya bersinar ya, cuman emang ada salah satu dari kalian itu agak menurunkan frekuensi kebosiannya ya, agak-agak ngalah dia. Tapi ya nggak apa-apa, emang harus kompromis kok ya. Ini aku buka oracle ya, aku mau lihat ya gimana sih pernikahan kamu nih awal-awalnya ya gitu ya. Sepertinya sih masalah komunikasi di sini nggak ada masalah ya kalau aku lihat ya. Tidak begitu masalah ya. Jadi di sini sepertinya pencerahan agar taruhlah si maskulinnya itu untuk menurunkan kebosiannya dia ya, untuk menurunkan yang biasanya ngatur gitu, yang biasanya terlalu bosi, nah dia agak nurunin. Nah si feminimnya itu harus menunjukkan kepercayaan dirinya bahwa kalau ada suatu langkah atau ada tindakan yang dilakukan ya, itu kalau salah, kalau emang yang diambil itu salah, kan pasti kalian bisa bisa dikomunikasikan lah, bisa didiskusikan gitu ya gitu. Oke. Aku sih lihat di sini kalian bagus ya awal pernikahan. Aku lihat ininya juga ya, ilustrasinya ya. Jadi kalian tuh sepertinya emang bahagia ya menikah ini. Kalian lihat kan ada energi four of one di sini ya, dimana kalian tuh sangat happy ya. Bisa jadi ya, ini jadi aku jadi ngomong ini nih, bisa jadi kalian tuh sepertinya menikahnya tuh di ini loh, kayak di outdoor, tapi latar belakangnya tuh ada clubhouse ya, ada apa tuh namanya, kayak semacam bangunan yang megah
gitu loh ya. Jadi aku kok intip ke sana ya, padahal judulnya awal pernikahan. Tipe pernikahan kamu tuh emang di sini sih happy ya, happy, walaupun sebenarnya ada yang agak ditahan-tahan. Jadi sepertinya awal-awal ini tuh bisa jadi ini sekitar 6 bulan pertama lah ya. 6 bulan pertama tuh kalian seperti nahan-nahan, masih belum menunjukkan who you really are gitu ya. Oke, dan di sini kalian sepertinya enjoying each other's company ya. Tuh kan romantic feelingsnya masih ada ya. Terus kalian juga apa sih, sepertinya masih suka kayak dandan-dandan ya. Ya bagus lah ya, emang ini harus bertahankan dong. Masa sih di rumah cuek-cuek aja ya. Kalau udah ada suami atau istri ya kita harus menjaga penampilan dong ya enggak gitu ya. I'm so happy for you pile number 1 ya. Oke, yang belum subscribe ya. Bye bye. Halo pile 2, ini pile kamu ya, yang pilih tadi ini ya, the happy couples. Ace of Swords ya, dimana kalian itu yang benar-benar passionnya tinggi ya awal pernikahan. Jadi sini aku intip tuh awal pernikahan deh kira-kira 6 bulanan lah setelah kalian resmi jadi pasangan ya gitu. Ini oracle aku lihat belakangan ya. Ups, kurang 1 sebentar. Wow. The World. Ada Knight of Wands ya. Oke. The Devil. Star in reverse. Ada The Hermit. Ntar ya, aku minta klarifikasi deh buat The Devil. Tapi udah terbalik sih si The Devil-nya ya. Bisa jadi ada sesuatu yang menghantui kalian nih gitu. Ada sesuatu yang menghantui kebahagiaan kalian. So, let me see. Tapi nggak usah khawatir ya, kita bahas ya. Ini kan ceritanya awal pernikahan ya. Jadi di sini intinya ya, kalian itu bahagia ya waktu kalian menikah ya. Bisa jadi di sini karena energi Ten of Cups ya. Bisa jadi kalian ini nikahnya tuh bukan yang pertama ya. Sebagian besar loh ya, sebagian besar ya. Sebagian besar tuh jadi kalian nih bawa anak dari pernikahan yang lama gitu ya. Makanya di sini ada The Devil. The Devil ini menandakan ada seseorang, bisa jadi seseorang itu dari kehidupanmu yang lalu, bisa jadi dari kehidupannya si dia yang lama ya. Jadi ada mantan gitu deh yang masih suka stalking kamu, atau mungkin ada urusan ya. Kalau ada anak kan pasti masih ada urusan gitu ya. Dan itu sepertinya tuh menghantui kamu. Tapi di sini sih The Devil-nya in reverse ya. Bisa jadi sih mungkin urusan anak ya, sepertinya sih itu. Dan bisa jadi juga emang itu mengganggu keharmonisan kamu sepertinya ya gitu. Di sini ya, ini anggaplah ini maskulin, ini feminim ya, tapi ini bisa jadi energinya kebalik ya. Di sini salah satu dari kalian ini energinya fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, dan di sini banyaknya air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, kalau dari pihak sana ya, kalau dari pihak tadi kan aku bilang ini maskulin ya. Maskulin ini sebenarnya dia tuh jagain kamu banget gitu ya. Terus dia passionnya tinggi ke kamu waktu awal pernikahan ya, seperti itu ya. Dan dia tuh sebenarnya apa ya, orangnya tuh sebenarnya agak keras kepala ya, agak keras kepala ya, karena dia tidak
sepertinya kalau kamu ada usulan apa, ya ada masukan apa, sepertinya itu susah gitu dikasih pengertiannya ya, diberi masukan oleh kamu ya. Makanya di sini kamu energinya startnya in reverse. Bisa jadi kamu agak kurang, agak kaget-kaget aja ya, agak kaget-kaget aja kok bisa kok seperti ini ya gitu ya. Makanya di sini kamu agak diam, agak si feminimnya agak mundur ke belakang ya, dan sepertinya kalian ini kaget-kaget sendiri. Coba aku punya buka klarifikasi deh buat ini ya, energi Nine of Swords ya. Kenapa ya? Karena sepertinya yang si maskulin itu agak dominan sepertinya aku lihat di sini. Ace of Pentacles ya. Oh, bisa jadi ya, bisa jadi gini si di sini feminim kan, bisa jadi dia tuh agak kepikiran karena dia tuh bisa jadi kamu itu belum bisa ngebagi waktu antara karir sama kehidupan rumah tanggamu. Sepertinya sih masalah itu ya. Tadi aku pikir ini masalah apa ya. Mungkin ya bisa jadi kamu tuh agak kepikiran karena si the devil ini masih ngantuin kamu ya. Bisa jadi the devil ini adalah, kalau di sini feminim berarti mantan suami atau mantan pacar ya, yang dulunya tuh kamu tuh udah lama in relationship-nya ya, kalau kalian ini nikah yang pertama gitu. Coba aku buka ini ya, oracle ya. Seperti apa sih pernikahan kamu? Children ya, bisa jadi benar tuh. Semuanya gambarnya anak-anak loh. Ya bisa jadi ini mayoritas yang pilih pile nomor 2 ini kalian tuh benar-benar affected by children. Your love life is being affected by children. Ya bisa jadi kamu bawa anak, dia bawa anak. Sebenarnya seru sih ya, gitu loh. Jadi bisa jadi kalian itu lebih banyak yang di apa ya, jadi kalian kan sekalian selain ngurus suami atau istri, kalian juga harus mikir anakmu dan anak dia ya gitu. Bisa jadi nanti kalau malah kamu punya anak lagi kan, jadi anakmu anak anakmu anak kita gitu ya, tapi kan semuanya akhirnya jadi anakmu semua gitu ya. Jadi affected by children ya, so happy ya. Terus make the effort ya, bisa jadi salah satu dari kalian ini harus make the effort ya gitu. Jadi harus pede lah, harus pede ya, dan tidak selalu harus semuanya tuh dipikirin. Bisa jadi kalian ini ya, si feminim ini orangnya perfeksionis, tahu nggak sih? Perfeksionis, jadi maunya semuanya tuh perfect ya. Bisa jadi ada sesuatu yang kalian kerjakan, ada sesuatu yang kalian lakukan yang tidak bisa. Jadi itu kalau pertama kan belum tentu cocok ya sama si maskulinnya. Dan itu kalau misalnya nggak cocok, kalian tuh agak-agak stres gitu loh. Padahal sih mungkin nyantai aja, karena di sini si energi si ininya ya, si maskulinnya sih nyantai sebenarnya. Ini bisa jadi ya, yang pilih pile ini pasangannya itu berasal dari luar ya, dari jauh sepertinya gitu loh. Dan bisa jadi juga di sini ya, makanya kamu kepikiran, dia juga agak kepikiran, sepertinya ada benturan budaya, sepertinya ada benturan budaya ya gitu. Tapi kan di sini kamu ininya itu Ace of Swords ya, berarti kalau menurut aku sih no problem loh ya, bahwa kalian tuh awal-awal pernikahan tuh kalian dapat pencerahan, oh ternyata kebiasaan yang aku lakukan tuh bagi dia tuh nggak biasa. Nah kebiasaan dia yang dia lakukan bagi kamu tuh kamu harus sesuaiin gitu. Jadi sini ada benturan budaya gitu loh, benturan adat istiadat. Bisa jadi kadang-kadang kamu miskom gitu ya, tapi seru juga sih karena di sini aku lihat kalian tuh masing-masing bawa anak-anak ya, yang nantinya tuh bisa jadi semua tuh jadi anak-anakmu semua gitu ya. Buat happy couple di pile 2 ini selamat ya. Jangan lupa yang belum subscribe ya. Bye bye. Halo pile 3, ini pile kamu ya, Ace of Cups ya, pasangan yang selalu cintanya selalu tumbuh ya, amin ya gitu. Ini oracle, nanti aku buka agak belakang ya, nanti aku lihat nih awal-awal pernikahanmu ya. Ini bisa jadi sekitar 6 bulanan setelah kamu merit ya, setelah kamu resmi merit, terus kamu serumah dong. Nah nanti bisa jadi kamu tuh kadang suka kaget-kaget ya gitu, pengantin baru ya. Oke, kita lihat ya. Six of Cups, Eight of Cups, the Empress, Two of Pentacles, King of Cups, Queen of Pentacles, Six of Swords. Ace of Cups-nya kamu 2 kali.
The Fool. Oke, oke, oke ya. Let me tune into the energy. Ini gini ya, anggap aja ini maskulin, ini feminim ya. Bisa jadi energinya kebalik-balik ya. Kalau maskulin sepertinya aku lihat banyak energi water ya, air ya. Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada sedikit yang pentacle ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau si feminim itu ada water juga, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada energi air sign, Aries, air sign itu Gemini, Libra, Aquarius ya, dan ada sedikit pentacle ya, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke, di sini ya kamu ini sebelum bahas ke situ, sepertinya seseorang itu nikah itu dia harus nyebrang pulau ke kamu ya. Bisa jadi kamu dulunya tuh berjauhan tinggalnya ya, gitu. Kamu tinggalnya tuh berjauhan, bisa jadi beda masih dalam satu negeri ya, masih di Indonesia, bisa juga dari luar ya, gitu. Ini aku biarkan terbalik dulu ya. Jadi bisa jadi ini kalau terbalik itu potensial atau tumbuh ya, dia tuh masih tumbuh gitu ya. Gitu. Di sini si maskulinnya tuh waktu ketemu kamu, dia tuh baru saja meninggalkan sesuatu yang bagi dia tuh nggak jelas ya. Ada hubungan yang nggak jelas atau suatu situasi yang nggak jelas bagi dia ya. Terus dia ninggalin situasi itu dan ketemulah kamu ya. Nah, kalau kamu waktu itu tuh sedang galau-galaunya kayaknya ketemu si dia ya, sedang galau-galaunya ketemu dia, meskipun kamu sebenarnya happy aja with yourself ya, happy with what you have gitu ya, meskipun sepertinya kamu sih yang di sini ya ada misalnya ada masalah di finansial sepertinya ya, dan kamu ketemu lah gitu ya, gitu dipertemukan dengan si dia ya, berjodoh akhirnya ya. Dan di sini awal pernikahannya aku lihat ya, kalau si maskulinnya tuh dia tuh nyaman sama kamu ya, sangat nyaman, kamu tuh dilayanin ya, diperhatikan ya, dicintai ya, aduh pokoknya enak banget deh ya. Cuman di sini dia tuh orangnya agak-agak peragu sepertinya si maskulinnya ini ya, dan di sini tuh makanya dia sepertinya kamu tuh kompatibel ya, sebelum ketemu aja tuh kamu tuh udah kompatibel ya. Bisa jadi di sini itu si feminim itu benar-benar yang mendorong dia untuk kalau ngambil keputusan, dia pasti si maskulinnya itu minta pendapatmu sepertinya kayak gitu ya, gitu. Kalau si feminimnya ketika ketemu si dia itu sepertinya waktu itu masih ragu-ragu ya, dan sepertinya waktu setelah nikah penyesuaiannya itu lebih banyak dilakukan oleh si feminim ya. Kalau si maskulin mah nyaman-nyaman aja ya, nyantai, orangnya tuh enak aja, nyantai aja gitu loh ya, si maskulinnya ya. Pokoknya saya sudah happy deh, saya sudah ada yang ngurus, saya udah ada yang orang yang mencintai saya mencintai dia ya. Nah, effort itu banyak dilakukan oleh si feminimnya gitu loh. Jadi dia harus banyak melakukan yang, jadi penyesuaiannya tuh banyak dilakukan oleh si feminim ya, si dia nih ya. Jadi dia tuh bener-bener yang bener-bener nyesuaiin, misalnya kebiasaan dia A ya kamu ngikutin A, kebiasaan dia B kamu ngikutin kebiasaannya B, kayak gitu ya, gitu. Coba aku lihat ini ya, seperti apa. Oke. Jadi bisa jadi emang si feminimnya tuh di sini tuh udah mandiri sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu itu di sini tuh sebenarnya dia tuh nggak terlalu peduli untuk nikah atau enggak ya. Ternyata akhirnya kalian kan nikah di sini ya. Dan di sini sebenarnya tuh agak-agak sanksi nih. Jadi cerita nih si ini ya, si energi ya. Sebenarnya agak-agak sanksi nih ceritanya nih ya. Coba aku buka oracle lagi deh. Ini kan nggak jelas ya. Di sini oracle-nya tuh cerita kalau dulu tuh kamu tuh sanksi feminimnya ya, sanksi menerima si dia gitu. Coba aku buka lagi untuk file number 3 khusus ya, spesial. Di sini sih maskulinnya tuh ya, dia tuh ini loh, kayak nurturing kamu loh, kayak bener-bener ngejagain kamu gitu ya, cinta kamu gitu. Tapi mungkin pengalaman lama si feminim ini yang suka sanksi-sanksi gitu loh, makanya di sini Ace of Cups-nya terbalik ya, gitu. Ace of Cups-nya terbalik ya. Bisa jadi jodoh kamu ini juga berasal dari jauh ya, bukan tinggal sekota, bisa jadi tidak 10, bisa jadi juga tidak satu negara gitu.
Kan akhirnya hmm, hmm. Oke, ini pesannya bisa jadi untuk yang pilih file number 3 ini ya, kamu tuh deserve love. Bisa jadi kamu tuh sebenarnya sanksi, bisa jadi kamu sebenarnya udah skeptis, bisa jadi sebenarnya kamu udah apatis ya, tapi you deserve love ya. You are lovable ya, darling. Oke, lovelies. Nah, di sini sepertinya kehidupan awal-awal pernikahan kamu tuh sepertinya tuh si maskulin tuh benar-benar ngedorong si feminim gitu loh, ngarahin bahwa I love you, you are love gitu ya, sepertinya sih gitu ya. Aduh, mudah-mudahan terjadi kayak di paling yang aku pilih tahu. Aduh, tapi akhirnya ya karena di sini Ace of Cups ya kamu ya, ininya bisa jadi lama kelamaan si feminimnya ini juga akhirnya fully love sama si maskulin ya. Meskipun di sini agak-agak sanksi. Mungkin waktu itu kamu nikah sepertinya seperti udah dijodohin aja gitu ya, nikah aja. Meskipun di sini aku lihat masih ada beberapa yang feminim ini agak sanksi gitu ya. File 3 ya, so happy for you. Yang belum subscribe ya, bye bye. Halo file 4, ini file kamu ya, 8 of one ya. Ini bisa jadi kamu tuh waktu nikah bener-bener cepet, dari kenal pacaran terus nikah tuh cepet, bisa jadi ya. Bisa jadi juga kamu kenal online nih sama si dia ini ya, kenal online, kenal di medsos seperti itu loh ya, terus kamu jadian. Nah setelah kenal di medsos ketemu terus langsung deh tunangan atau langsung married ya. Oke, kita lihat ya. Ini suasana awal pernikahan apabila kamu ini udah nikah kira-kira 6 bulanan deh ya. Kira-kira 6 bulanan gitu. Oh, banyak energi one. Ini gini ya. Ini aku anggap ini maskulin. Ini aku anggap ini feminim ya. Berarti tapi bisa jadi kebolak-balik ya. Ini banyak energi api ya. Bisa jadi si dia ini si maskulinnya ini fire sign Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Knight of Swords. Ada Page of One. Death. Ada Seven of Cups. Oke. Jadi gini ya, jadi awal pernikahan kamu. Jadi tapi di sini energi mau cerita dulu ke aku ya, di belakang ya. Di belakang ini si feminim itu baru dia tuh baru mulai lagi gitu ya. Dia tuh udah meninggalkan hubungan relationship-nya yang terakhir ya, benar-benar baru putus gitu. Bisa jadi kamu tuh sebenarnya tuh nggak nyangka bakal ketemu jodoh ya, nggak nyangka bakal ketemu jodoh, tapi tahu seorang datang ya, naksir berat sama kamu, dia juga berada jauh dari kamu, ketemunya juga online ya, bisa jadi ya, atau dikenalin ya, kenal di medsos bisa jadi, terus kamu jadi, namanya jodoh gitu kan, tentu jadi aja gitu ya. Dan sebenarnya di sini tuh si feminim ya, terutama awalnya tuh tidak terlalu sreg sama bukan sreg, kamu tuh punya pilihan sebenarnya, tapi akhirnya berjodohlah sama si dia. Nah, si dia sebenarnya tuh si dia ini emang udah ready untuk berumah tangga ya, yang atas nih ready untuk berumah tangga, si fire sign. Kalau ini banyaknya itu ada air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga yang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga deh yang fire sign-nya dikit ya, fire sign Aries, Leo, Sagittarius ya. Nah, kalau si maskulin dia tuh udah ready deh, dia udah ready banget, dia udah punya semuanya ya. Dia tuh orangnya lemah lembut, dia tuh orangnya penyayang, penyabar ya. Udah ready dia udah punya kekuatan untuk benar-benar nikah ya, karena ada energi 2 of one sama 3 of one. Ya benar-benar ready deh pokoknya. Misalnya ke depan dia nggak tahu harus gimana ya, medan apa yang harus dia tempuh, dia ready ya, dia ready banget, apalagi sama kamu ya, orang yang dia cintai gitu ya. Nah, di sini kamu sebenarnya tuh cinta sama dia tuh tumbuhnya tuh belum besar ya, masih baru. Oke, kayaknya aku suka deh sama dia, kayaknya aku sayang deh sama dia ya, tapi akhirnya waktu alam semesta dan Tuhan tuh benar-benar ngirim kamu akhirnya jadian gitu loh, akhirnya jadi gitu ya, karena bisa jadi si cowoknya ini si maskulinnya ini benar-benar ngejar kamu ya, ngejar kamu until you say yes
gitu yang aku lihat ya. Ini sebenarnya penyelesaiannya aku belum lihat loh seperti apa. Ini sebenarnya ininya cerita ya, coba aku buka ya. Kamu gimana sih penyesuaiannya ya? Baru kelihatan sedikit aja penyesuaiannya ya. Aku buka klarifikasi untuk file terakhir nih, file 4 ya. Kamu penyesuaiannya kehidupannya seperti apa? Awal pernikahannya 6 bulan pertama untuk file number oh, kamu happy kok. Jadi gini ya, kamu tuh waktu awal pernikahan, salah satu dari kalian tuh benar-benar masih trauma masa lalu ya. Bisa jadi ada abusive atau ada toxic relationship di belakang ya. Ada toxic relationship di belakang ya. Tapi setelah ketemu si dia, ternyata dia orangnya baik, ternyata dia orangnya penyabar, ternyata dia orangnya penyayang. Akhirnya kamu penyelesaiannya nggak banyak di sini saya lihat ya. Meskipun aku lihat kalian tuh kenalnya tuh cepet, kalian tuh kenalnya tuh bisa jadi di medsos, dikenalin temen ya, dari internet ya, dari online dating bisa jadi ya gitu. Dan sebagian yang pilih file number 4 ini ya, bisa jadi kalian tuh udah bawa anak dari relationship kalian yang lama ya. Di sini kalian akhirnya ini happy family. Bisa jadi benturan-benturannya tuh nggak terlalu banyak di sini ya. Bisa jadi nggak disangka-sangka ternyata kalian tuh cocok. Ya, cuman PR untuk salah satu dari kalian agar meninggalkan trauma masa lalu, udah lepasin aja gitu ya. Oke, kita lihat ininya. Wow, ya tuh bener. You have to trust. Nyambung sekali ya, trust ya tuh. Ya, you have to trust the universe. You have to trust Tuhan Yang Maha Kuasa. You have to trust him atau her ya. Tuh. Ya, di sini kelihatan bahwa dia tuh seperti diturunkan dari alam semesta, dari Tuhan untuk menemanimu ya di kehidupan ini, di dunia ini ya. Oke ya, file 4 ya. Aduh, so happy for you ya. Oke, yang belum subscribe ya. Bye-bye.